Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Patria. Saya Gusti Kussumadmaja Adhikara ingin mempresentasikan presentasi proposal final pada tugas metodologi penelitian. Berikut adalah topik yang menjadi ketertarikan saya dan judul yang saya bahas dalam tugas ini adalah sebagai berikut. Kemudian yang melatar belakangi dalam pengambilan penelitian ini adalah Indonesia terletak pada tiga lempeng besar dunia sehingga itulah yang menyebabkan Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap terjadinya gempa bumi. Begitu juga dengan Madura yang dikenal sebagai low seismicity. Namun menurut Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Bapak Daryono mengatakan bahwa ada tiga fakta yang menyebabkan Madura itu rawan terhadap terjadinya gempa bumi. Dapat juga terlihat dalam gambar bahwa terdapat sesar aktif juga di Pulau Madura. Kemudian pada studi ini akan dianalisis gedung hotel 5 lantai yang terdapat di Kota Sumeneb, di mana hotel ini berubah fungsi dari awalnya pusat perbelanjaan menjadi sebuah hotel, di mana pada masa rekonstruksi terdapat penambahan-penambahan beban gravitasi seperti skat-skat yang menjadi dinding kamar tidur, begitu juga pada rooftop yang awalnya menjadi hanya cafe outdoor, kemudian setelah difungsikan menjadi hotel ditambah beban-beban seperti kamar tidur dan difungsikan sebagai ruang tidur pada rooftop ini. Kemudian struktur utamanya tidak ada yang berubah. Sehingga pada studi ini akan diamati secara spesifik mengenai perilaku dari gedung yang berubah fungsi tersebut dibandingkan fungsinya sebelum berubah. Kemudian dilihat bagaimana kinerja strukturnya, sehingga dapat diketahui langkah-langkah apa yang harus diterapkan jika level kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian analisis pushover dan nonlinear riwayat waktu dilakukan dengan menggunakan 11 pasang gempa yang diskalakan pada respon spektra lokasi yang ditinjau. Adapun rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana level kinerja struktur gedung yang berubah fungsi tersebut menggunakan analisis pushover, bagaimana level kinerjanya ketika analisisnya digunakan dynamic time history, kemudian bagaimana respon struktur seperti percepatan absolut lantai, besarnya gaya geser dasar, perpindahan total yang terjadi, kemudian serta simpangan antar lantainya. Kemudian pada bagian mana yang terbentuk sendi plastis dan bagaimana solusi yang dilakukan jika level kinerjanya tidak sesuai target yang ditentukan. Adapun tujuannya adalah mengetahui level kinerja dari struktur tersebut dibandingkan sebelum fungsinya berubah. Kemudian dianalisis dengan pushover dan dynamic time history, dan apabila terjadi level kinerja yang tidak sesuai, maka solusi perkuatan apa yang dibutuhkan. Sehingga adapun lingkup dan batasan penelitian dari penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data sekunder dari konsultan dan juga data investigasi lapangan. Kemudian gedung yang dikaji adalah hotel 5 lantai dan software yang saya gunakan untuk analisis struktur adalah software ETABS. Kemudian untuk pemodelan sendi plastis saya gunakan Extract dan juga untuk NLTH-nya saya gunakan 11 pasang gempa riwayat waktu yang sudah diskalakan dengan respon spektra lokasi. Adapun tinjauan pustaka yang pertama adalah International Journal dengan judul sebagai berikut dan juga yang kedua International Journal sebagai berikut dan yang ketiga adalah International Journal sebagai berikut. Adapun peraturan-peraturan yang saya gunakan adalah SNI 1727 2020, 1726 2019, 8 ini salah pengetikan SNI, tapi untuk struktural bangunan gedung, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung 2847 seharusnya tulisannya, kemudian ASC 4117. Kemudian diagram alir penelitian adalah sebagai berikut. Saya melakukan studi literatur, kemudian pengumpulan data yang meliputi dokumen asli dan investigasi lapangan, kemudian pemeriksaan berdasarkan SC 4117, kemudian untuk tier 3-nya dimodelkan strukturnya dengan peraturan sebagai berikut dan dianalisis dengan pushover dan NLTHA, kemudian dievaluasi kinerjanya. Adapun prosedur pelaksanaan studinya adalah hotel 5 lantai, kemudian evaluasi kinerjanya akan dilakukan dengan mengacu pada SC 4117, kemudian analisis
evaluasi strukturnya berbasis kinerja dilakukan dengan untuk mengetahui struktur gedung masih termasuk dalam kinerja yang dikategorikan aman atau tidak, kemudian parameter pemodelan gedungnya dengan mengacu pada dokumen ASBIL dan juga investigasi lapangan, mutu material spesifikasi aktualnya, level kegempaan disesuaikan dengan situs di mana bangunan tersebut dibangun dan ketentuan detailing saat desain. Adapun level kinerja struktur adalah sebagai berikut. Yang paling kiri adalah kriteria penerimaan untuk elemen, kemudian yang di tengah adalah untuk secara global, dan yang paling kanan adalah gambaran saat bangunan itu dibebani gempa. Adapun evaluasi seismik bangunan gedung menggunakan SCE 1741 adalah berdasarkan pada tier 1, yaitu tahap screening, kemudian tier 2 tahap evaluasi, dan tier 3 tahap evaluasi terperinci. Kemudian pemodelan bangunannya dimodelkan dengan rangka beton portal balok kolom moment frame dengan kondisi sesuai di lapangan, kemudian menggunakan software ITAPS, kemudian untuk sendi plastisnya saya gunakan metode SC4117 dan juga software extract. Adapun diagram alir untuk analisis nonlinearnya adalah sebagai berikut. Kemudian pemeriksaan tier 1 SC4117, yang pertama mendefinisikan bangunan berdasarkan BSE E1 dan BSE E2, berikut tabelnya berdasarkan SCE 4117. Kemudian menentukan level kinerja seismik lokasi, berikut gambar dari Puskim dan juga tabel dari SCE, tergolong sedang. Kemudian menentukan tipe bangunannya adalah C1, yaitu concrete moment frame. Kemudian menentukan bangunan apakah termasuk benchmark building, ternyata tidak. Kemudian persyaratan checklist tier 1, karena tadi di level seismiknya moderate, sehingga CP dan IO-nya, basic konfigurasinya dicek, collapse prevention-nya dicek, dan immediate occupancy-nya dicek. Kemudian pemeriksaan basic konfigurasi time period 975 tahun adalah berdasarkan tabel berikut. Kemudian pseudo-seismic force dihitung berdasarkan persamaan berikut dan berikut tabelnya. Kemudian pemeriksaan fundamental period dengan persamaan berikut. Kemudian pemeriksaan story shear force-nya dengan persamaan berikut. Dan pemeriksaan tegangan geser kolom dengan persamaan berikut. Sehingga nanti tegangan geser kolom yang sudah dihitung dicek terhadap tabel berikut. Kemudian pemeriksaan beban aksial akibat overturning moment dihitung dengan persamaan berikut. Dan hasilnya nanti dicek terhadap tabel berikut. Kemudian persamaan SCBB juga dihitung. Jika dalam pemeriksaan terdapat beberapa persyaratan yang masih dalam kategori non-compliant, maka pemeriksaan harus dilanjutkan terhadap tier 2. Berikut adalah tier 2, yaitu lanjutan dari tier 1. Sehingga saya langsung memaparkan pemeriksaan berdasarkan tier 3 SC4117, karena di sini adalah analisis nonlinear. Yang pertama adalah pemodelan struktur. Struktur dimodelkan dengan 3 dimensi berdasarkan beban berikut, dan software yang digunakan adalah ETAPS dan extract. Untuk pemodelan sendi plastis, untuk hinge properties, kriteria penerimaan berdasarkan SC 4117, gambarnya sebagai berikut, dan berikut kategori untuk menggambarkan kurva backbone-nya. Kemudian modeling parameter hubungan rotasi pada hinge properties-nya sebagai berikut gambarnya, dan berikut adalah kriteria-kriteria untuk penggambaran kurva backbone-nya. Serta untuk pemodelan sendi plastis ini digunakan software metode SC4117 dan juga software extract yang kemudian nanti diambil nilainya yang paling konservatif. Kemudian analisis nonlinear yang pertama adalah pushover, di mana di sini menggabungkan dengan distribusi CQC, dan pada analisis pushover ini ada 3 parameter utama, yaitu kurva kapasitas, kurva permintaan, spektra permintaan, dan juga performance point. Dan berikut adalah contoh yang mungkin nanti didapatkan ketika analisis pushover. Kemudian yang kedua adalah NLTHA, di mana digunakan metode Newmark, dan berikut adalah kriteria penerimaan. Berikut adalah salah satu contoh dari 11 pasang set gempa yang akan diterapkan, dan berikut adalah perpindahan atap yang nanti juga mungkin didapatkan ketika analisis NLTHA. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.